Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 sekarang berada di SMK Negeri 1 Medan. Ayo kita lihat kondisi sekolah ini. You should just let me freak you. I say you. Perkenalkan, kami mahasiswa dari UNED. Di bisnis kami ada jurusan riset dari mata media, strategi pembelajaran. Jadi di sini kami akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Bu, kira-kira faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Mas Riani, saya guru produktif perkantoran. Kalau seandainya untuk memilih metode pembelajaran, pasti kita memperhatikan keberagaman siswa. Makanya di kurikulum yang terbaru sekarang kita harus buat metode pembelajaran yang berdiferensiasi namanya. Nah, jadi dengan adanya metode pembelajaran yang berdiferensiasi ini, kita menyesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Mereka sukanya apa, kita buat yang seperti itu. Jadi dia harus beragam, ada yang audio, visual, ada yang kinestetik juga kita sesuaikan. Kadang-kadang mereka juga sampai ke project nanti, mereka suka project enggak. Kadang mereka project lebih ekspresif, jadi lebih kreatif mereka. Kita buat project. Kalau seandainya mereka pengen presentasi, silahkan presentasi. Kalau mereka seandainya ingin mencatat, silahkan mencatat. Jadi kita sesuaikan dengan apa maunya siswa. Iya. Upaya apa yang dilakukan strategi pembelajaran yang berjalan? Kalau upaya yang kita lakukan udah pasti kita harus mendekati siswa. Untuk mengetahui mereka maunya apa, itu butuh proses yang lumayan panjang. Sebenarnya nggak seminggu 2 minggu itu kita bisa mengetahui mereka bagaimana. Karena kadang kan siswa ini dengan banyaknya siswa mereka mempunyai kepribadian yang beragam. Ada yang pemalu, ada dia yang belak-belakan, ada yang ini segala macam. Makanya kita harus melakukan pendekatan. Jadi dengan pendekatan ini kita tahu mereka maunya apa. Gitu. Jadi nanti maunya mereka itu kita turutin selama itu masih berdampak positif dan baik untuk mendukung pembelajaran. Selama ini mengajar, strategi apa yang paling efektif belajar? Setiap tahun dia bisa beda-beda ya Bang, tapi untuk tahun ini saya bawa di kelas 11 itu konsentrasi keahlian. Yang paling efektif menurut saya PJBL. Jadi mereka dikasih proyek. Anak-anak itu lebih ekspresif mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi nanti saya kasih panduan nih. Tiap tahun biasanya saya ada proyek kelas. Jadi video yang tahun lalu saya tampilkan ke mereka. Jadi mereka analisis sendiri video itu, mereka butuhnya apa, alat dan perlengkapannya apa. Jadi nanti mereka rancang sendiri, buat skenario sendiri satu kelas itu. Jadi nanti tetap ada laporan ke saya dan pas tek langsungnya saya lihat. Lumayan kalau kita bilang signifikan ada tetap di atas 50% oke lah, tapi nggak luput juga ya, pasti ada 1-2 siswa yang tetaplah yang agak-agak lah di kelas itu masih butuh pembinaan lebih jauh lah. Tapi kalau secara keseluruhan dia efektif metode itu saya gunakan. Jadi si anak-anak ini dari yang awalnya dia kurang berpartisipasi, kalau seandainya mereka proyek kelas ini kan mereka ada pertemuan rutin tuh setiap minggu. Jadi setiap minggu itu nanti mereka ada yang koordinasi ke saya 2 orang untuk menceritakan udah sejauh mana nih perkembangannya. Jadi saya nggak langsung ke sana. Kadang kan siswa ini kalau udah langsung berhadapan sama gurunya dia agak takut atau gimana. Jadi selama
mereka latihan dan prosesnya kan mereka sendiri nih. Jadi mereka lebih leluasa mengutarakan apa yang ada di pikiran. Masuk di kelas berapa ya? Saya kalau kelas 11 itu ada di 11 MP4, 11 MP3 sama ada di kelas 10 juga. Kalau misalnya kalau ajaran baru, awal untuk studi yang saya belum ke kelas itu, baru pertama kali masuk kelas itu kan, jadi kan belum tahu kita Siswa-siswanya gimana ya? terus kelas kayak mana. Jadi kan untuk awal masuk pertemuan pertama itu sama mereka strategi yang pembelajaran biar proses belajarnya jadi lebih baik. Selanjutnya itu biasanya kayak Oke, biasanya kalau seandainya saya untuk masuk pertama kali nih, misalnya nih kan udah kelas 10 mau masuk kelas 11, tiba-tiba nanti saya masuk kelas 11 dengan orang yang baru. Biasanya patokan saya masih yang kelas 11 dulu ini. Jadi masih pakai metode yang itu. Nah, begitu saya masuk, nanti kan misalnya nih 1 semester berjalan nih, lama-lama kan kita tahu kira-kira cocok nggak ya. Kalau seandainya mereka kira-kira nggak terima atau kurang srek nih sama metode yang saya buat, ya berarti udah di tengah jalan ada perbaikan metode gitu. Tapi kalau untuk di awal kita pakai pacuan dari yang sebelumnya. Saya mulai dari 2021. Jalan 4 tahun. pertama belajar di sini. Iya, memang di sini awal. Ada lagi? Ya, Oke. Terima kasih ya. Iya. Atas Ya, tinggal foto. Run. Sekian video dari kondisi sekolah SMK Negeri 1 Medan. Jangan lupa di like Share. And comment. Bye-bye. Mukanya nggak nampak.